Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal dengan herbal membangun negeri, salam dari Bang HS. Pastinya Anda sudah menanti-nantikan konten-konten kami yang pastinya berbasis herbal dan juga bagaimana cara meracik herbal dan porsi-porsinya, komposisi sehingga bisa menjadi obat yang mujarab bagi kita semuanya. Dan saya Faris Saga akan memandu acara ini, dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Dan kali ini sudah kedatangan sang sing duwe gawe yang punya hajat, Bapak Hasan Sabila. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam Faris, selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila dan sedulur EMC. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bang? Alhamdulillah selalu sehat Gus. Alhamdulillah. Ini Faris juga sehat? Alhamdulillah semakin subur. Bagus ya. Ya, berkat EMC. Iya betul, ini tanggal subur. Tanggal subur banget. Ya. Ini tanpa pupuk. Ya, Bang HS. Nih, malam hari ini kita akan membahas tentang akar rumput bambu. Iya. Ya, akar rumput bambu. Rumput bambu itu yang seperti apa ya Bang HS ya? Apakah berbeda dengan rumput-rumput yang lain, misalnya kayak bambu itu kan ada kalau bambu air yang kecil-kecil panjang atau gimana nih sebenarnya nih? Memang bambu setelah diadakan penelitian, dia daunnya saja terkaya menyimpan oksigen. Iya ya? Bambu luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kalau kita rumah banyak di lingkungan kita banyak bambu sebenarnya bagus. Iya. Itu kaya dengan oksigen. Akan tetapi kita juga tidak mengira bahwa ada jenis rumput bambu yang tidak bisa tinggi dan dia hidupnya di daerah dingin, ya, pinggir selokan atau tanah-tanah basah, gitu. Dia tumbuhnya di situ. Ternyata akarnya itu sangat bagus untuk memberi asupan kepada gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya. Wow. Itu yang saya temukan di akar rumput bambu. Akar rumput bambu. Begitu juga kepada mereka yang epilepsi, itu juga membutuhkan oksigen tinggi. Iya. Cuma saya sempat bingung Faris itu mengambil oksigen yang ada pada akar. Itu dengan cara yang bagaimana gitu. Iya benar. Kalau memang itu kita harus direbus. Hilang. Ya kan kalau ada menguap. Pemanasan dia menguap. Nah, dengan penyulingan nggak keluar. Akhirnya saya berpikir ini salah satu cara adalah dengan penguapan. Penguapan ini kita tutup rapat sehingga oksigen berada di dalamnya. Nah, penguapan dari hasil penguapan itulah kemudian kita ambil. Di situ utuh kita akan mendapatkan oksigen. Dia tidak lari oksigennya. Baik. Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya menemukan ada akar rumput bambu ya Ibu ya, ada akar rumput bambu. Ini bambunya, ini bisa kita tampilkan ya. Nah ini ini ya. Ini bambunya memang kecil, akarnya sangat bermanfaat sekali Ibu ternyata. Dan terkesan sama kayak rumput ya? Ya. Dia tidak bisa tinggi. Ya cuma segitu Bu, akarnya gitu. Nah itu tinggal kita jebol, kita potong-potong. Ini ternyata bisa untuk obat epilepsi. Karena dia mempunyai kandungan yang oksigen yang tinggi. Mengambil kandungannya harus hati-hati. Tidak bisa bahan ini kita rebus terus-menerus dalam kondisi panci dibuka. Ya, tidak bisa Bu. Dari posisinya dalam panci tertutup. Ya. Jadi kalau Ibu lihat di HP, di YouTube, itu jelas Bu. Yang saya tayangkan ini adalah akar rumput bambu. Diambil akarnya aja itu ya Bang ya? Iya, yang diambil akarnya. Nah, segitunya loh Bang AS. Itu saya terjun ke kali loh Faris. Wah ngeri. Saya mendapatkan ini, ternyata saya teorinya bahwa bambu mengandung oksigen tinggi. Ya, maka rumah di sekitarnya ada bambu berarti
rumah di situ termasuk orang yang oksigennya tinggi. Oke. Bisa dipastikan orang tersebut tidak pernah akan mendapatkan penyakit vertigo. Akan tetapi oksigen itu akan hilang jika sudah terjadi pemanasan sinar matahari, yang berarti logikanya mengambil oksigen jangan pakai pemanas. Dia akan pergi. Baik. Nah, akhirnya Ibu, saya mendapatkan ini, kemudian saya kaji kembali mana saja sih yang membutuhkan oksigen. Kita lihat lagi kasus-kasus diabetes. Setiap penderita diabetes sudah terlalu lama, oksigennya anjlok. Artinya terjadi pengentalan darah. Berarti kekurangan oksigen di dalam darah bisa membuat darah itu menjadi kental. Kita buktikan lagi dengan uji lab. Apakah HbA1c-nya itu tinggi? Kalau itu dipastikan tinggi, oh benar. Berarti terjadi oksigen di dalam darah ibu penderita diabetes rendah. Yang kedua, kenapa setiap penderita gagal ginjal Hb-nya kok turun? Artinya oksigen dan zat besinya tidak terdapat karena gagal ginjal. Kemarin sudah saya jelaskan. Gangguan gagal ginjal. Akhirnya saya membutuhkan, kalau saya langsung mengambil oksigen itu pada bayam, gagal ginjal nggak boleh. Ya, protein saya ambil dari kacang, gagal ginjal tidak boleh. Ya, oksigen saya ambil dari selada keriting, tidak boleh hijau-hijauan sayur, tidak boleh. Berarti saya harus mendapatkan selain hijau daun, tapi dia mempunyai kandungan oksigen, protein, dan zat besi. Baik. Ketemulah Bu di akar. Termasuk di dalamnya ada akar bayam duri. Bayam duri. Ternyata bayam duri itu manfaatnya luar biasa akarnya ya. Ya, akarnya itu. Ya, hampir Padahal kalau saya metik itu, hampir setiap dahannya itu rapat sekali durinya. Oke. Ya. Jadi saya pakai jepitan gitu, pakai tang gitu, ngambilnya baru diangkat, baru dipotong. Gitu. Itu duri, bayam duri. Sulit sekali untuk mengambil itu. Nah, atau dicangkul semua baru dipotong. Dengan cara seperti itu. Dan itu bermanfaat juga ternyata ya. Ya. Dan itu kadang-kadang kita nggak notice, kita nggak ngerti bahwa kalau memang dari luarnya itu berbahaya gitu ya, misalnya kena kulit, kena tangan bisa ternyata ada manfaatnya. Betul, seperti putri malu. Ini kalau mau ngobrolin soal akar rumput bambu nih Bang, ketika kita bisa mengambil manfaatnya untuk epilepsi. Ini kan kalau misalnya epilepsi itu treatmentnya adalah bagaimana kita harus kontrol sebelum dikasih obat itu kasih EEG dulu, direkam otak dulu. Terus abis itu sampai setahun mengkonsumsi obat, ya. Terus abis itu dievaluasi lagi, di EEG lagi, direkam otak lagi. Nanti sampai 2 tahun. Nanti kalau maunya 2 tahun udah bagus, diturunkan dosisnya. Nah, ini gimana nih Bang? Mereka ini mengklaimnya bahwa ini adalah ada gangguan pada saraf otak. Gangguan. Sehingga mereka secara periodik akan mengontrol kerja otak. Gitu ya, secara periodik. Tapi Bang AS, dia berangkat dari teori orang kejang berarti kekurangan oksigen, gitu aja teorinya Bang AS. Ya kan? Baik. Orang kejang berarti kekurangan oksigen. Oksigen itu butuh apa saja? Dia butuh zat besi, dia butuh protein untuk perbaikan sarafnya kan, gitu. Nah, kemudian di mana oksigen yang harus kita dapatkan? Apakah dari udara? Tidak. Apakah dari air putih? Tidak. Yang kita dapatkan ternyata kita harus meneliti lagi. Ternyata itu ada di tumbuh-tumbuhan tertentu. Tidak semua tumbuh-tumbuhan ada. Ya.
Kadang-kadang semua bisa mengkonsumsi oksigen nih, namanya juga tumbuhan kan. Ya. Nah, tapi tidak bisa memproduksi atau menyimpan oksigen misalnya kan gitu. Ya, Ya nggak? ya betul. Ada yang sistem simpannya itu pada batang, Ya. ada pada daun. Mm-mm. Nah ini ada pada akar. Wah. Karena kalau pada daun kita untuk penderita gagal ginjal, dia anti hijau daun. Ya. Jadi ini tidak boleh. Berarti saya ambil dari akarnya. Sehingga terselamatkanlah epilepsi, kemudian HbA1c, diabetes, Diabetes. kemudian juga gagal ginjal. Mereka bisa selamat dari situ. Akhirnya saya mendapat angin segar ini. Iya. Artinya hasil pemikiran saya dan trial teori saya kepada para pasien, sekarang mereka berbondong-bondong datang. Alhamdulillah. Hampir tiap hari loh saya mendapatkan pasien gagal ginjal. Tiap hari pasti ada. Wow. Soalnya mereka mendengar sendiri selain dari radio, dari kesaksian langsung. Iya. Saya sudah mendatangi ini, katanya betul dia menggunakan. Jadi ini bukan settingan. Iya. Yang kita orang itu dibayar suruh ngaku enggak. Ya, nah ini mungkin kadang-kadang kita nggak bisa nih, apa ya? Mungkin jadi kayak PR kita sampai sejauh ini ya, Bang ya. Ya. Bahwa kilo tenanan gitu loh. Ini bukan settingan gitu loh. Dengan kesembuhan ini merupakan keajaiban. Ini bukan hanya doktrin belaka, bukan hanya omong kosong ini. Ya. Loh. Iya. Ya, jadi begini Faris ya, kepada semua fan Hasan Sabila ya yang ada di rumah. Sekali saya menciptakan kebohongan, sekali saja ya, atau merekayasa, ya, atau menciptakan hal-hal yang tidak nyata, barang palsu ya gitu ya. Saya bayar, orang suruh ngaku, ya. Besok begitu ada orang yang datang, dia lupa. Kalau sudah dibayar, Ya. enggak kok kemarin tuh aku cuma dikasih uang, aku sebenarnya enggak, ya kan gitu. Ya. Akhirnya keilmuan Bang AS langsung blek jatuh, Ya. rame di medsos, orang akan menyerang Bang AS. Tapi kalau ini tidak, mereka bisa praktek sendiri. Teori Bang AS, resepnya begini loh, untuk epilepsi dia terapkan sembuh. Ya. Apakah itu kebohongan? Ya kan? Ya. Ini yang jadi kalau kita berbicara tentang keseriusan Bang AS untuk menyembuhkan para pasien, ini sudah tidak memikirkan waktu. Ya. Kita bisa tahu dari pagi sampai malam terus kita memberikan pengetahuan herbal terhadap pasien. Ya. Itu Faris ya. Jadi makanya Insya Allah perjuangan Bang HS nggak sia-sia nih ya. Amin. Ya, baik Bang HS. Nah, ini kira-kira resep-resep yang kita bisa bahas. Akar bambu. Akar bambu ini ternyata dikenal dia sebagai diuretik, jadi pelancar pipis kencing gitu. Pelancar kencing. Dia bisa juga untuk radang infeksi atau infeksi kemih, kandung kemih, bisa untuk mengobati itu juga. Dan diuretik ternyata bisa juga membawa semua kotoran ginjal keluar. Ada yang kandungan yang ada di dalamnya ini. Nah, kok pas banget ini untuk gagal ginjal, makanya saya ngambilnya itu. Nah, maka sebenarnya bagi mereka yang gagal ginjal, kalau lihat bahannya pasti, aduh, kok gitu masukkan ke gue. Iya. Itu kan akar. Buat apa? Diselokkan lagi. Iya. Waduh. Aduh. Ini pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang kuning nih. Betul. Ini. Itu. Hati-hati maksudnya ya, hati-hati. Iya, betul. Kuning tuh beriko gitu ya. Beriko benar. M-Tox juga ada kuningnya. Oh, M-Tox ada yang kuning ya. Waduh. Iya. Baik, Faris, kita kembali lagi pada akar rumput bambu ya. Iya. Saya akan membuat bahwa akar rumput bambu ini bisa untuk membuat agar kita tidak loyo, agar kulit kita selalu kencang. Kenapa? Karena dia terpenuhi oksigen dan dia tidak pernah lagi akan menderita pusing, vertigo atau migrain. Oke.
Ya, Saya tahu nih obat jadinya nih Bang. tahu ya. Tahu, G1000 kan? Wah, kok tahu Faris? Tahu saya ya. Kita itu G1000 banget. Ternyata Bang Faris sudah tahu. Kalau gitu cukup sampai di sini. Iya. Tapi Iya. G1000 betul. G1000 betul ya. Nah, cara membuatnya ternyata Ibu begini. Kalau kita ingin merebus akar rumput bambu, dicampur dengan rumput suruhan, ya, rumput sirih tanah. Rumput suruhan berapa nih Bang? Rumput suruhan ambil 1 genggam karena itu kecil bentuknya. Udah Ibu rebus saja itu, ya. Kalau akar rumputnya berapa yang bambu tadi? Akar rumput 1 bambu aja, 1 bambu diambil akarnya, ya. Terus untuk misalnya Ibu pusing nih ya, sering pusing, sering hilang keseimbangan, tinggal Ibu tambahkan dengan daun mete, jambu mete yang tidak tua tidak muda, yang setengah Bu ya. Ambil 5, udah. Caranya kalau yang ini beda Bu. Ibu rebus dulu air kan, kira-kira mendidih, baru Ibu masukkan ke dalam panci, ditutup rapat, tidak perlu lama. 30 sampai 40 menit. Cukup. Buka panci, kemudian Ibu konsumsi, saring dulu, baru Ibu konsumsi. Ibu akan mendapatkan kulitnya segar. Tidak pernah ngeliang lagi. Ya. Tidak pernah glier lagi. Hilang vertigonya. Begitu juga penderita epilepsi. Dengan cara itu aja kan sederhana sekali Bu. Cuma caranya. Inilah Bu, ini cara sederhana, cara rumah tanggaan Bu ya. Beda dengan pabrik. Kalau pabrik tidak, yang saya ceritakan tadi, saya harus melakukan penguapan. Ya. Terus itu juga harus tertutup. Nah uapnya itulah yang diambil. Baru dimasukkan ke dalam serbuk. Serbuk membawa oksigen. Nah cara Ibu sebagai rumah tanggaan ya mengobati dengan cara seperti itu aja. Rebus dulu airnya. Cemplungkan ketika sudah mendidih 30 menit atau 40 menit. Sudah, matikan kompor, buka lagi, lihat warnanya sudah berubah. Nah, ketika Ibu mematikan kompor, jangan buru-buru untuk membuka tutup panci. Ya. Sampai betul-betul itu hangat kuku, baru Ibu buka. Kenapa? Karena uap, yang kita butuhkan uapnya. Uapnya yang nempel pada dinding panci dan tutup panci, dia akan menetes kembali lagi pada air rebusan, kemudian baru Ibu saring dan Ibu minum, dapatlah Ibu obatnya. Air rebusnya berapanya Bang? Kalau kan 40 menit itu juga mungkin kalau airnya nggak banyak juga nanti misalnya takut asat gitu misalnya. Oh, nanti bisa kita ukur Faris. Misalnya kita untuk ngambil ini misalnya dari ukuran tadi 1 genggam daun sirih tanah, 1 bonggol ya, 1 bonggol. Dia 1 kerumun rumput bambu. Ya. Terus 5 daun mete. 5 daun mete itu cukup dengan ukuran 6 dijadikan kira-kira separuh lah Bu. Ya, 6 jadikan separuh. Kira-kira sudah mendidih, dah Ibu tunggu aja 30 menit. Ya, kira-kira sudah mendidih, Ibu tunggu aja dulu sedapatnya. Kira-kira 30 menit. Ini semua senyawa oksigen dan zat besi sudah keluar di dalamnya. 30 menit karena airnya sudah mendidih duluan. Setelah itu matikan kompor. Jangan dibuka. Jangan buru-buru dibuka. Jangan Ibu tengok. Benar-benar Ibu tengok airnya asat enggak ya? Asat hilang Bu. Biarkan saja. Ya. Kira-kira kalau ini sudah 30 menit Ibu matikan, Ibu tinggal dulu, nanti kelihatan hangat kuku, Ibu lihat lagi, oh cukup airnya untuk minum 3 kali atau 2 kali. Nah, sisanya itu sedapatnya itu Ibu minum. Maka bagi mereka yang
hobi dengan mengencangkan kulit, cerah kulit. Kan kulit itu kalau cukup oksigen dia akan cerah, Ibu. Ya. Ya. Begitu juga mereka yang punya penyakit vertigo. Vertigo itu efek, Bu. Bukan penyakit kalau saya mengatakan. Efek. Kenapa? Efek karena orang kekurangan oksigen. Setiap orang kekurangan oksigen pasti dia akan pusing. Pasti dia akan kejang. Itu efek, Bu. Ya. Kalau saya mengklaim ini bukan penyakit. Kenapa? Dikasih oksigen kok sembuh? Ya itulah. Kurang oksigen aja. Ya, betul. Ya. Resep kedua. Yang kedua, Bu, ya, resep yang kedua. Akar rumput bambu bisa bisa dibutuhkan atau diperlukan untuk mencegah rambut putih. Hebat kan, Bu? Rambut putih loh, Bu. Mencegah rambut putih. One, ya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya begini, Bu. Ini bisa untuk penuaan dini. Mencegah penuaan dini. Artinya kita akan memperkaya pigmen dan oksigen pada rambut. Caranya bagaimana? Tadi ambil lagi 1 bonggol akar rumput bambu, ditambah dengan biji mandingan. Berapa? Biji mandingan 1 sendok makan, tapi dihancurkan, Bu, ya. Dihancurkan. Ditambah lagi dengan lendir. Lendir kali ini lendirnya daun kapuk atau daun kapas, randu, daun randu. 4 remet. Dah, masukannya sama, Bu. Nanti rebus dulu airnya. Terus kira-kira sudah mendidih baru dimasukkan. Ya. Kalau itu Ibu minum sehari 3 kali, pagi, siang, sore, lihat saja. Ibu akan ada perubahan pada warna rambut. 1 yang Ibu dapatkan. Yang kedua, Ibu akan lebih tercukupi oksigen di dalam darah. Artinya Ibu akan sehat, jantung akan sehat, ginjal akan sehat. Mana? Kalau sudah semua cukup oksigen, ginjal pun tidak bermasalah. Jantung pun tidak bermasalah. Otot, saraf, pembuluh darah tidak pernah ada masalah. Termasuk mata yang kabur. Ini obat jadinya apa nih obat jadinya, Bang? Kalau obat jadinya yang untuk ini tadi mencegah rambut putih atau anti aging. Kalau ini kita belum punya. Oke. Kalau ini belum punya. Ini resep yang saya tawarkan kepada Ibu. Oke, siap. Ya. Kalau Vista Raja tidak lebih ke penampilan sih, dia pada penyakit. Penyakit aja. Ya. Kalau tadi vertigo, epilepsi, dia ke G1000. Ya. Kemudian, Bu, kita buat lagi, Bu. Ini pipis rendet nih. Ya, kan, Bu, ya. Pipis rendet nih. Ini bagaimana caranya? Atau pipis bentar-bentar 1 jam pipis, 1 jam pipis gitu kan. Ya. Berarti ini ada gabungan kerusakan pada kandung kemih dan saraf sciatica pada tulang punggung. Jadi saya menggabungkan teori ini. Apa teorinya? Yaitu saya membutuhkan senyawa-senyawa perbaikan untuk tulang punggung dan kandung kemih. Kandung kemihnya dapat dari mana? Dari akar bambu tadi. Ambillah akar bambu 1 gombyok ya, atau satu cabutan. Ditambah daun tempuyung 5. Kasih biji salak, biji kurma 5. Hancurkan juga. Biji-bijian tersebut direbus bersama air awal, bersama daun tempuyung tadi. Kemudian akar bambu sama prosesnya, setelah mendidih baru Ibu menyusul, masukkan akar bambu tersebut. Nah, baru nanti kalau sudah dapat 30 menit Ibu matikan, diminumlah. Bagi mereka yang ada gangguan pada kandung kemih, kadang pipisnya hanya keluar dikit, bentar-bentar pipis lagi, bentar kayak anyang-anyangan gitu ya. Itu berarti ada gangguan dari saraf sciatica dengan kandung kemih. Saya gabungkan. Cara menggabungkan resepnya seperti itu tadi. Selesailah tugas Bang HS untuk memberikan pelajaran kepada fan Hasan Sabila. Airnya? Itu harus
Airnya sama ya, 6 gelas itu 6 tadi. gelas sisa 3. Oke. Obat jadinya apa nih Bang kalau pipis rendet dan Microsolon. Microsolon? Ya, Microsolon itu kita juga sudah ada kandungan oksigen tinggi. Oke. Altilis untuk gagal ginjalnya itu juga oksigennya tinggi dari akar rumput bambu tadi sudah ada di sana. Oke. Nah, kalau Altilis itu bedanya dengan Microsolon. Kalau Microsolon itu secara keseluruhan ginjal, Bu. Ginjal itu akan batu ginjal, ginjal lemah, ginjal kotor itu pakai Microsolon. Iya. Akan tetapi ginjal tidak bisa membawa kotoran keluar, kotoran ginjal Bu ya, atau kayak kotoran metabolisme yang berupa cair, tidak bisa keluar. Itu berarti kita menggunakan Altilis. Nah, Altilis itu obat Bang HS, itu khusus untuk mengusir, membersihkan kotoran-kotoran ginjal keluar lewat ginjal. Nah, itu kayak oksigen di Altilis itu. Oke. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana Bang, untuk mengetahui itu dari urin Ibu. Ya, urin itu nanti akan diukur. Protein yang keluar berapa, yang tersimpan di dalam tubuh berapa, gitu. Ternyata protein tidak bisa keluar, zat besi tidak bisa keluar, berarti dia akan tersimpan, akan mengotori ginjal di dalam tubuh, sehingga disebut urium naik. Itu urium artinya kotoran ginjal. Nah, bagaimana untuk menekan ini? Berarti urium kita urai dulu, kita hancurkan dulu, karena senyawanya adalah zat besi, protein. Kita urai dulu, kita hancurkan dulu, baru dikeluarkan lewat urin. Maka semua kotoran ginjal itu jadi bersih, tidak menumpuk lagi di dalam metabolisme. Berhasillah teori Bang AS untuk menyembuhkan gagal ginjal tanpa cuci darah. Keren. Itu ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya Bang AS mohon diri, saya mau istirahat. Saya Bang AS selalu mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh MC dan juga fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Telah sampailah kita di akhir podcast dan juga di akhir bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Faris Saga pamit undur diri. Kita kembali Kamis pekan depan. Faris Saga pamit, EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.